Saya ada kemarin Bu baca di satu kisah ya di TikTok, itu ada yang berkisah kemarin. Allahu alam ini kisahnya nyata atau enggak. Tapi gara-gara dia mengamalkan sunnah wudhu sebelum tidur, di situ Allah selamatkan dia dari perbuatan zina. Jadi kurang lebih cerita singkatnya seperti ini bisa kita ambil ibrah juga pelajaran ya Bu ya. Jadi kalau mau tidur jangan langsung tidur, wudhu dulu, bersih-bersih dulu, kemudian baca ta'awuz dulu, baca qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, ayat kursi dan lain sebagainya. Jadi ada doa dulu, perlindungan sama Allah, doa mau tidur dan lain sebagainya. Ini ada kisah dulu. Saya nggak tahu ini kebenaran atau enggak, tapi kalau emang benar, masya Allah, ini bisa dijadikan contoh. Ada seorang laki-laki, dia sudah berkeluarga, punya istri, tapi keluarganya nih agamis, suami istri. Orang tidak ada yang tidak diuji. Orang yang faham agama, yang punya agama dalam pun pasti diuji. Laki-laki ujiannya apa Bu? Perempuan. Perempuan ujiannya laki-laki. Hah? Duit. Ada istilah yang mengatakan begini, laki-laki diuji ketika perempuan tidak memakai apa-apa. Karena perempuan itu fitnah laki-laki yang paling besar. Betul ya? Dan perempuan diuji ketika laki-laki tidak punya apa-apa. Jadi kalau perempuan diujinya ketika suami lagi nggak punya duit, nggak punya apa-apa, dia bangkrut, nggak punya sesuatu untuk dikasih nafkah di sini. Seorang istri diuji ketabahannya, kesabarannya, kekuatannya untuk mendampingi pasangan. Masih nggak mau kau mendampingi suamimu di dalam keadaan seperti itu? Betul ya Bu ya? Ini banyak yang akhirnya nggak kuat dengan ujian tersebut. Laki-laki diuji ketika melihat perempuan, mohon maaf punten tadi, tidak memakai apa-apa. Ini godaan fitnah. Makanya perempuan ini pilihannya dua, pengen jadi sebaik-baik perhiasan dunia atau seburuk-buruk fitnah dunia. Perempuan bisa jadi fitnah dunia, bisa jadi perhiasan dunia. Siapa perhiasan dunia? Al-mar'atu sholihah, istri soleha nih perhiasan dunia. Kalah berlian, emas, perak semua tuh sama yang namanya al-mar'atu sholihah. Jadi ini orang faham agama, suami istri. Tapi satu ketika suaminya diuji dengan perempuan. Jadi udah banyak kisah lah, apalagi di kota besar orang kerja di kantor, cinlok dan lain sebagainya, ya ujiannya pasti perempuan. Singkat cerita, dia punya kawan sekantornya yang akhirnya bikin kesemsem. Tapi nggak pernah jadi untuk berzina. Kenapa? Ingat istrinya untuk istrinya. Satu ketika ini mungkin udah diperlihatkan keindahan oleh setan terkait perempuan tersebut. Bergejolaklah nafsunya. Janjian mereka di satu hotel, sebuah kota. Bilang sama istrinya, "Mah, papa hari ini ada meeting, jadi mungkin pulangnya besok pagi." Ya, izin sama istrinya, karena istrinya merasa, oh suami saya emang orang penting gitu ya, sering meeting dan lain sebagainya, ya udah, nggak ada kecurigaan apapun. Akhirnya hampir mau terjadi perzinahan, mereka datang ke satu hotel, sudah menggebu keduanya, bergejolak nafsu syahwatnya. Perempuan itu mandi terlebih dahulu, beres-beres, karena mereka mau memulai kemaksiatannya. Selesai perempuan itu berberes-beres, bersih-bersih, mandi, gantian laki-lakinya yang masuk kamar mandi. Dia mandi juga, bersih-bersih, dan dia punya kebiasaan wudhu, karena dia ingat itu malam, dia wudhu. Saat dia sudah mandi, bersih-bersih, kemudian dia wudhu, dan air wudhu seketika itu menyiram area anggota tubuhnya termasuk wajahnya. Seketika itu air itu kayak menampar wajahnya Bu, kayak lagi disadarin sama Allah, hei, apa yang kamu lakukan? Mau ngapain kamu? Di situ dia tersadar, langsung istighfar, ya Allah, dikelarin wudhunya. Ngapain saya wudhu? Saya menjalankan sunnah ini. Padahal yang saya lakukan ini bukan ibadah, saya mau mulai maksiat, ya Allah. Akhirnya keluar dengan dia punya wudhu, dilihat perempuan itu yang sudah siap melayaninya. Di situ Allah tutup yang tadinya gejolak syahwat, dirubah. Dia sama sekali nggak tertarik sama perempuan itu. Gara-gara apa? Gara-gara kebiasaan wudhu yang dia istiqomahkan.
Jadi istiqamah itu, al-istiqamah khairun min alfi karomah, lebih baik daripada 1000 karomah. Masya Allah. Jadi orang-orang yang istiqomah dalam hal apapun, mau dia wudhu, sholat, zikir, baca Quran, ada karomah, kemuliaan, penjagaan, keberkahan dari Allah bagi orang-orang tersebut. Gak jadi bu dia zina, padahal udah siap dikit lagi pulang ke rumah. Bersyukur dia sama Allah, ya Allah, mungkin gara-gara dia mendawamkan dan istiqomah dengan wudhu tersebut, amalan tersebut. Ini salah satu bentuk rahmat Allah